Ini bagian saya Pak Andika. Iya. Baik, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, khususnya Bapak Kepala SMK Negeri 1 Cepon dan Ibu Farida Kepala SMK Negeri Pringapus ya. Senang bisa bertemu dengan panjenengan semuanya, sekalipun di kondisi pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan berakhir, tetapi kita juga berharap segera berakhir, sehingga saya juga masih bisa berjalan-jalan lagi nanti ke Blora ya, ketemu dengan teman-teman di Blora. Baik Bapak dan Ibu, saya akan coba share, karena sudah saya persiapkan semalaman ya, file ini, kemudian nanti bermanfaat, memberikan sedikitlah masukan ya. Saya pastikan bahwa Bapak dan Ibu sudah sangat luar biasa, tetapi karena saya diberikan waktu dan kesempatan, saya akan coba untuk menyampaikan materi yang sudah saya siapkan. Oke, bisa dilihat untuk tampilan di desktop saya ya Bapak dan Ibu ya. Tolong dikonfirmasi Mas Andika. Bisa Pak, aman. Ya? Aman. Ya. Baik, jadi saya akan menyampaikan hanya semacam apa ya, semacam gambaran besar lah ya. Jadi kalau kemarin saya minta jadwal dari Pak Andika, ternyata di dalamnya lebih kepada e-learning dan mungkin lebih spesifiknya lagi kepada aplikasi Office 365. Saya ingin memberikan materi tentang rumah besarnya gitu ya, yaitu Smart School. Mungkin ini sesuatu yang bukan baru lagi. Jadi nanti mungkin bisa dikembangkan di sekolah binaan saya, khususnya di SMK 1 Cepon. Jadi ya sedikit perkenalan, saya kira teman-teman di Cepon sudah tidak asing lagi, khususnya yang lama ya, karena di 2018 saya berada di sana. Kemudian ini adalah akun Office saya ya, jadi tapi memang masih minim untuk Office 365. Ini pakarnya Bu Farida dan Pak Willy mungkin nanti. Bapak dan Ibu, jadi kita coba untuk, karena sekarang kita memang sudah dalam kondisi informasi teknologi, sehingga kemudian saya berharap ini menjadi sebuah momentum ya untuk sekolah dan teman-teman memang bangkit. Coba saya ngatur dulu ini ya. Jadi sekali lagi saya senang berada di tengah-tengah dengan forum sang pembelajar ini ya. Jadi memang kita nggak bisa berhenti belajar, apalagi kita orang-orang di dunia pendidikan yang harus membekali dengan berbagai kompetensi kepada anak didik kita, sehingga kita tidak bisa berhenti belajar. Kita terus harus mengupdate kemampuan kita. Jadi kita harus update dan upgrade ya kemampuan kita. Kemudian apresiasi kepada teman-teman di Cepon, juga kepada SMK Negeri Pringapus yang sudah membantu. Ini wujud daripada kompetensi abad 21, khususnya kolaborasi ya, membangun jejaring ini luar biasa, dan ini merupakan inisiasi yang luar biasa. Jadi di tengah-tengah kondisi seperti ini, dan kita dibukakan mata kita bahwa ternyata sudah banyak aplikasi yang kemudian sebetulnya menjadi menu yang bisa kita pilih ya di dalam kegiatan kita, khususnya di dalam Bapak dan Ibu sebagai guru. Kemudian tentunya yang baru menjadi trending ya, pembahasan di sana sini, bahwa kita sekarang berada di era industri 4.0 ya, dengan berbagai macam ciri khasnya. Di antaranya adalah
Internet of Things gitu ya. Kemudian di Jepang sendiri malah justru sudah mendeklar dirinya sebagai Society 5.0. Nah, ini teman-teman kita perlu juga terus sekalipun mungkin SMK Negeri Jepon bukan di kota metropolitan, tetapi semangatnya kemudian visinya ke depan tentunya harus kemudian terus bergerak untuk menuju hal-hal yang lebih bagus. Dan ini harus kita antisipasi dan kita cari solusinya. Dengan pandemi kemarin atau sampai hari ini kita memang agak dipaksa, dan ternyata setelah dipaksa pun kita juga mampu. Ya, saya pun juga akhirnya belajar dengan berbagai macam aplikasi untuk meeting dan sebagainya yang dulu pun juga tidak pernah saya maaf ini baterainya baterainya habis. Iya, ini sudah tak siapkan gitu. Itu jadi sudah dipaksakan, dan ternyata kita juga mampu ya. Jadi power of kepepet ternyata juga merupakan hal yang baik di masa-masa seperti ini. Dengan berbagai macam aplikasi yang lain, absensi sudah dengan menggunakan juga online dan sebagainya. Kemudian kita sebelum ada smart school ini, sebenarnya saya pun juga dulu sudah pernah berpikir pada saat Jakarta meluncing dengan adanya Jakarta Smart City. Ya, kalau satu Jakarta saja sudah bisa dikelola dalam satu aplikasi Smart City, maka tidak menutup kemungkinan bahwa satu sekolah juga bisa dikelola dengan Smart School. Ada yang terbuka? Mas Willy, yang lain dimatikan aja Mas. Oke. Ya, oke. Oke, di mute ya. Sabun, Pak. Oke. Jadi ini merupakan inspirasi ya. Nah, ini seperti ini. Jadi betapa luar biasanya kalau kemudian setiap sekolah punya satu aplikasi Smart School, sehingga siapapun stakeholder kita itu nanti bisa melihat potret kita itu hanya dalam satu aplikasi. Ya, jadi mungkin pada saat akreditasi itu kita nggak perlu lagi menyiapkan berbagai macam dokumen manual gitu ya. Kita bisa langsung berikan paparan, semuanya sudah ada di cloud dan sebagainya. Ini mudah-mudahan menjadi mimpi bersama, karena kita berjalan maju bukan berjalan mundur. Sehingga kemarin pun sudah saya sempat apongkan di forum di forum Sambung Rasa kemarin sekolah binaan juga sudah kami apungkan ini. Kemudian untuk Smart School, ya sekali lagi bahwa COVID-19 ini kan pada akhirnya menjadi momentum untuk berubah, ya. Jadi kita yang tidak berubah akan ketinggalan sendiri. Ya, jadi kemudian memanfaatkan teknologi informasi komunikasi pun sangat berperan sekali. Dan juga akhirnya pengembangan sumber daya manusia juga harus mengikuti. Dan selain itu, ini Pak ada dengeng ya, inovasi sistem manajemen. Ya, ini juga nanti perlu dibangun karena semuanya sekarang sudah Internet of Things. Ya, jadi kita sikapi bahwa kita mengambil hikmah di setiap musibah. Tadi pagi saya sempat melihat satu tayangan adanya peradaban baru nanti pasca COVID-19, dan kita harus siap, lembaga pendidikan pun juga harus siap dengan kondisi-kondisi yang nanti akan mungkin berubah ya, budaya-budaya dan sebagainya. Ini kemudian, nah ini gambaran Bapak dan Ibu mungkin hanya sekilas ya, saya kira teman-teman sudah tahu. Jadi kalau kita merencanakan sebuah bangunan, tentunya kita punya namanya master plan ya. Saya berharap bahwa teman-teman juga, khususnya SMK Negeri 1 Jepon, saya nggak tahu yang Prengapus mungkin juga sudah gitu ya, sudah punya master plan seperti ini. Ya, jadi tinggal nanti kita ngisi modul-modulnya. Jadi kalau hari ini ada modul e-learning, ya monggo itu menjadi satu bagian daripada modul. Kemudian juga ada lagi mungkin assessment, ya. Kemudian juga raport, ini sudah juga ada di Dapodik ya. Kemudian ada juga library, jadi semuanya sudah semua ya. Bahkan kemudian
eh, sekarang ya kita garap ini juga EKTSP, ya, EKTSP yang kita garap ini. Nah, ini kan menjadi bagian dari apa namanya, dari Smart School yang saya berharap bahwa nanti menjadi mimpi bersama ya. Ini jadi semuanya sudah terkendali dalam suatu jaringan yang terdiri dari beberapa modul-modul ini. Kalau sudah kemudian disatukan, maka nanti siapapun user yang kemudian apa namanya mau melihat atau meminta data kita akan bisa kita layani dengan cepat, akurat ya, gitu. Ini kemudian, nah ini saya harus tadi saya sampaikan bahwa untuk menuju Smart School, monggo teman-teman di Jepon, saya tidak tahu tentunya ada yang punya basis IT ya, membuat master plan dan kemudian nanti bagaimana penjabarannya ya, kemudian masing-masing membuat apa namanya, masing-masing katakan apa ya, waka sendiri mungkin apa begitu, membuat modul di aplikasi, kemudian semua terhubung dalam Smart School. Ini yang mungkin sedikit apa namanya, refresh saja. Dengan demikian Bapak dan Ibu, kita bisa memiliki manajemen yang sistemik ya. Jadi siapapun, artinya sistem di dalam sudah berjalan dengan baik. Kemudian data bisa real time, cepat dan akurat. Kemudian kita bisa mengambil keputusan itu dari data yang ada, dan tentunya akan meningkatkan pelayanan prima kepada pelanggan, baik itu internal maupun eksternal. Dan tentunya juga akan meningkatkan perform daripada sekolah kita. Dan ujung-ujungnya kita juga akan membangun kepercayaan bagi masyarakat maupun juga bagi user atau pengguna lulusan kita. Nah, ini harapannya seperti itu. Jadi luar biasa kalau kemudian nanti itu bisa tercipta adanya Smart School ini. Kemudian saya akan lanjutkan. Nah, ini kita akan masuk ke e-learning. Saya nggak tahu. Jadi kalau yang saya pahami, saya juga bukan orang IT, tetapi sebetulnya saya juga senang ya dengan IT. Saya terus belajar karena bagaimanapun juga itu menjadi sebuah kebutuhan, tidak hanya sebatas tuntutan tapi sebuah kebutuhan. Di dalam e-learning tentunya kita diharapkan ada ya software jelas. Ternyata juga sekarang luar biasa. Untuk e-learning saja software bisa kita dapatkan dengan banyak aplikasi ya. Kemudian juga hardware ya, hardwarenya mendukung. Tapi yang tidak kalah penting teman-teman adalah brandware-nya. Ya, jadi bagaimana manusianya itu bisa terus mengupdate dan mengupgrade dirinya. Karena tidak ada artinya ada software, ada hardware, tapi tidak ada apa namanya, kemampuan sumber daya manusia untuk menggunakan ya segala yang ada. Jadi kita sebenarnya bangsa kita ini atau saya sendiri khususnya kan kadang-kadang berefleksi ya, wong kita itu tinggal pakai aja kadang-kadang tidak mau belajar gitu ya. Apalagi kemudian kalau kita melihat satu aplikasi, katakan Excel saja, betapa dia membuat aplikasi itu sedemikian rupa rumit dan sebagainya. Dan kita hanya kemudian belajar, dan kalau kita sendiri tidak mau belajar ya, dan sudah ada aplikasi kan kita menjadi orang yang kemudian tertinggal dan semakin tertinggal. Itu kemudian untuk aplikasi e-learning tadi banyak, tadi malam juga saya coba googling ya. Ada sekian banyak, dan mungkin ini hanya sebagian dari yang ada. Dulu waktu saya jadi guru ya saya pakai Edmodo, kemudian pakai Facebook malah dulu itu ya, Facebook yang tertutup itu. Ya karena kadang-kadang itu kalau anak-anak atau kita sendiri terlalu sering untuk di aplikasi yang berbeda ya, untuk login dan sebagainya itu kan kadang-kadang kurang begitu nyaman, sehingga kemudian justru saya pakai Facebook dulu itu ya. Nah, monggo teman-teman di Blura bisa memakai banyak pilihan ya, mungkin di antara nanti adalah di Office 365 ini ya, jadi monggo terus belajar teman-teman ya, karena eranya sudah era seperti ini, dan saya yakin bahwa dengan belajar kita akan bisa mengupdate diri. Ini
sedikit ya tampilan dari Office 365, tapi saya sendiri juga belum begitu menguasai. Ada banyak menu ya, banyak aplikasi yang di dalamnya gitu ya. Ini monggo nanti dipelajari. Hari ini kelihatannya agendanya membuat soal-soal ya menggunakan form Office 365. Monggo. Nanti saya diajari malah ya. Jadi kalau teman-teman nanti sudah mahir, saya juga bisa belajar dari panjenengan semua. Kemudian Bapak dan Ibu, ini saya hanya mengingatkan sedikit. Saya kira teman-teman sudah paham tentang apa kita sebagai guru ya. Sebenarnya guru itu bagaimana? Sudah ada banyak perundang-undangan yang menyangkut guru ya, ada undang-undang guru dan dosen dan sebagainya gitu ya. Nah, ada kompetensi. Tentunya teman-teman sudah paham ada 4 kompetensi yang harus kita miliki. Kemudian ada 5 kewajiban sebagai guru dan ada 5 tugas sebagai guru. Ya. 4 kompetensi ada pedagogik, ya, ada profesional, ada kepribadian, ada sosial. Monggo ini ditingkatkan. Kepribadian lebih kepada privat ya, sosial ini ya, tetapi bagaimanapun ini juga akan mendukung kinerja Bapak dan Ibu. Tetapi yang terus diupdate adalah pedagogik dan profesional. Ini yang kemudian harus terus ditingkatkan kemampuannya ya, termasuk hari ini ada diklat atau apa istilahnya ya, lebih kepada bagaimana teman-teman di Jepot ini memang punya inisiatif, punya niat untuk mengupdate dirinya ya, untuk lebih baik menjadi guru. Kemudian untuk tugas guru itu ya ada mengajar, tetapi juga harus mendidik, harus melatih, harus membimbing dan memberikan motivasi. Jadi 5 tugas guru juga jangan sampai dikesampingkan, tidak hanya mengajar, tetapi juga ada beberapa tugas dari Bapak dan Ibu guru. Kemudian ada 5 kewajiban juga, yang juga saya mengingatkan saja ya. Karena kalau lupa nih, nanti kan payah kalau Bapak Ibu guru dari kompetensi aja lupa, saya harus bagaimana ya. Nah ini dari mulai merencanakan, Bapak dan Ibu. Nanti silakan di Office 365 juga akan ada banyak aplikasi yang bisa mendukung itu. Kemudian setelah merencanakan, dari mulai katakan saat ini kita masih berkutat di dokumen kurikulum, dokumen 1, 2, dan 3. Bapak Ibu guru di dokumen 2, dokumen 3. Nah ini kemudian melaksanakan dalam proses pembelajaran, di dalamnya bisa menggunakan e-learning, atau sekarang namanya belajar dari rumah, BDR. Ada namanya istilahnya pembelajaran daring dalam jaringan. Ya, kemudian setelah itu Bapak Ibu punya kewajiban menilai, ya, melakukan evaluasi, juga melakukan punya kewajiban juga melatih anak-anak kita, dan punya kewajiban juga bersedia mendapat tugas-tugas tambahan. Ada yang waka, ada sebagainya. Jadi ini yang saya refresh kembali, Bapak dan Ibu sebagai guru harus terlalu ingat bahwa kita punya kompetensi, punya tugas, dan juga punya kewajiban. Kalau ini kita miliki, saya percaya bahwa kita akan bisa menjadi guru yang semakin berkualitas, bahkan mungkin guru yang dirindukan oleh siswa-siswa kita, ya, guru yang menginspirasi, ya, guru yang memberikan motivasi. Karena pada akhirnya seorang guru nanti akan dikenang itu bukan mungkin dari sisi kemampuan menyampaikan materinya saja, tetapi justru dari personality. Bagaimana Bapak dan Ibu kemudian punya kemampuan untuk memotivasi, untuk menginspirasi, untuk membimbing dan sebagainya. Ya, ini saya mengingatkan, dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah melakukan ini. Ya, saya hanya mengingatkan sebagai pengawas sekolah. Demikian Bapak dan Ibu, jadi sedikit saja karena nanti terlalu lama nanti justru akan habis waktunya. Jadi sekali lagi e-learning ini menjadi sebuah hal yang tentunya bukan baru lagi ya, tetapi menjadi booming karena kita memang sekarang ada di kondisi pandemi COVID-19 yang kita nggak boleh belajar di sekolahan secara berkerumun dan sebagainya. Dan sekali lagi, monggo momentum ini untuk kemudian kita membuka mata kita. Oh ternyata ada banyak cara
yang bisa dilakukan oleh guru di dalam mendukung proses pembelajaran. Sekalipun guru dalam konteks personal itu tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Tetapi e-learning hanya bagian daripada menunjang keberhasilan guru di dalam proses belajar mengajar, apalagi kemudian di dalam konteks kekinian, ya, karena sekali lagi kita mendidik anak-anak untuk anak-anak era ke depan. Jadi kita harus mendidik mereka dengan kompetensi, dengan kemampuan, dengan kemampuan untuk beradaptasi dan sebagainya. Ini yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Katakan nanti mungkin juga sekarang sudah menggunakan e-learning dan sebagainya. Monggo, gitu ya. Ada banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, Bapak dan Ibu. Teman-teman di Jepang relatif banyak yang muda-muda. Saya kira kalau belajar, asal mau belajar, ya. Jadi sekarang kita nggak bisa mengatakan menjadi orang yang selalu mengatakan tidak tahu. Maaf, ini kadang-kadang saya agak ekstrim. Bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Ya, karena pada saat kita mau googling, kita ingin tutorial apapun itu sudah ada di YouTube, ya, sudah ada di berbagai macam di internet. Jadi kira teman-teman, yuk kita terus meningkatkan kemampuan kita sebagai guru. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bu Farida, Pak Willy dan teman-teman dari SMK Prenghapus, ya, yang sudah berkenan berkolaborasi, entah dipaksa atau terpaksa, atau memang niatnya juga niatnya memang beribadah, ya, karena ilmu itu tidak ada artinya kalau tidak dibagikan, gitu ya. Jadi ilmu itu baru berharga manakala memang bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Itu saya kira Pak Miftahul Ulum, Pak Kepala Sekolah SMK Jepang, apresiasi, ini inisiatif yang baik. Teman-teman guru juga, ya, sudah mau belajar gini, saya apresiasi yang baik, ya, karena kadang-kadang banyak orang yang belajar aja enggan, gitu ya. Dan ini saya lihat, saya nggak tahu, saya nggak bisa ngabsen, nanti saya bisa diberikan informasi ke Pak Andika, ya, berapa yang ikut kegiatan ini, ya, sehingga kemudian nanti kalau ditanya sama Pak Kacabdin itu nanti saya juga bisa cerita, gitu. Oh, kemarin saya juga ikut memberikan semacam materi di dalam kegiatan diklat online dengan SMK Negeri Prenghapus. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, ini saya mau keluar, ini harus ke ini mana ini, stop set. Oke, saya baru pertama kali ini untuk kemudian pakai Webex ini, ya. Jadi saya khawatir kemarin itu dengan Pak Andika, isora Pak aku Pak, ya, pakai ini, gitu ya. Nanti saya malu dengan Bu Farida kalau nggak bisa, gitu. Bisa. Ngaten Bapak dan Ibu sekalian, monggo dilanjut ini karena ada ada orang tuanya dari kepala SMK di Pati yang sedo. Saya juga tidak, saya kepengen jadi ikut-ikutan nimbrung. Nah, perlu nanti saya di-share materinya, nggih, Pak Willy, ya. Gitu, ya. Siap, Pak. Gitu. Ngaten, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangannya, dan mesti banyak kekurangannya, gitu ya. Pengawas tua, gitu ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Gitu ya. Selamat terus berimprovisasi, berkreativitas, berkarya Bapak Ibu, bagian anak bangsa kita. Bermanfaat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada Pak Andika. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bapak atas motivasinya, atas ilmunya yang sudah disampaikan. Kemudian kita menginjak kepada agenda selanjutnya.